Biasa banget lah. Dulu kan selalu pulang kampung tuh kayak ngerasanya kayak kerjaannya tuh ngeluh mulu. Saya kalau pulang dari keluar tol Ciujung lewat jalan tol lewat Sentul masih melihat kan di pinggir-pinggir kali segala macam masih banyak yang beraktivitas, nyuci piring di situ, nyuci baju di situ, segala kerjanya tuh kami ngeluh aja. Ini apa yang bisa kita lakuin itu? Good point. Jadi kumpul. Tapi emang banyak sih alumni UI kayak banyak banget gitu enggak kan? Kalau di data grup WhatsApp sih banyak kan, katanya. Berapa ukuran banyaknya berapa? Saya pengen tahu berapa sih kan nggak mungkin jadi ormas kan alumni UI di Banten. Kalau di grup alumni UI yang Banten tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program podcast OPD, Obrolan Pembangunan Daerah. Teman-teman, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita sekarang berada dalam suasana ulang tahun Provinsi Banten. 25 tahun Banten sudah berdiri sejak bulan Oktober tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tentu saja sudah banyak capaian, sudah banyak sekali hasil, dan kita juga tentu memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat sejak dari perjuangan membentuk Provinsi Banten dan juga para pengisinya. Dan mudah-mudahan juga kita menjadi bagian yang integral dari itu semua. Teman-teman semua, tetapi tentu saja catatan penting tetap perlu diberikan supaya kita tetap bisa menjaga objektivitas dan menghasilkan kebaikan pada masa yang selanjutnya. Di OPD kali ini saya alhamdulillah kedatangan seorang teman. Siapa? Ini sebetulnya kalau dari aktivitas saya belum terlalu banyak bertemu dengan beliau, tetapi kalau dari institusinya maksud saya itu sudah cukup sering. Beliau ini salah satu bagian dari pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Provinsi Banten. Apa singkatan itu, Kang? Ikatan Alumni Iluni UI Banten. Ya, Iluni UI Banten. Saya kenalkan namanya Kang Ahmad Mujahid. Salam kenal Kang Yanu, ya, salam kenal teman-teman. Terima kasih Kang sudah datang di podcast OPD. Beliau ini umurnya muda tapi aktivitasnya panjang. Salah satu pimpinan mahasiswa di Universitas Indonesia pada masanya. Ketika di umur yang lebih muda. Lebih muda lagi, 10 tahun yang lalu lah. Ya, sekarang udah mulai pengen agak tua. Sekarang berteman sama Kang Yanu. Biar honornya jangan dikurangi. Teman-teman semua, jadi sengaja saya memanggil Kang Ahmad Mujahid, atau beliau ini nama udaranya Kang Ait. Yes. Ait ya? Ait. Kang Ait. Ya. Karena rajin membantu. Mudah-mudahan jadi doa itu namanya kan. Dia orang yang rajin membantu, dan kebetulan nanti beliau bisa cerita sedikit lah ya profilnya ya. Saya kalau cerita nanti kurang pas gitu ya. Jadi Kang Ait ini adalah salah satu bagian dari keluarga besar alumni Universitas Indonesia di Provinsi Banten. Saya kepengen teman-teman juga memahami bahwa perjuangan untuk membangun sebuah daerah seringkali kita katakan harus kolaboratif, dan kolaborasi itu tidak hanya dihasilkan dari teman-teman yang beraktivitas hanya dalam satu lingkup isu tertentu, tetapi harus mengkolaborasikan seluruh aktivitas dan agenda, karena pembangunan itu integral, holistik, dan komprehensif. Nggak bisa parsial. Kan gitu Kang? Betul. Oke, sekarang sebelum lebih jauh Kang, kenalin dulu apa sih ceritanya sekarang di Banten ini ngapain? Oke, siap Kang Yanu. Jadi makasih banyak Kang Yanu. Jadi saya itu mungkin sebenarnya kalau dibilang adalah, kalau di setelah film-film anak kekinian di Harry Potter itu, saya tuh magel atau half-blood gitu ya. Jadi orang tua tuh yang dari Serang. Tapi kalau saya tuh lahir besar Jakarta gitu ya. Jadi setiap tahun tuh pulang kampung ke
ke Pontang Oh, kayak gitu. wih, orang Pontang Galema. Orang Pontang, Dulur kita gitu. dulur, dulur. Dulur kita gitu. Gitu. Jadi terus 4 tahun terakhir ini kebetulan semenjak COVID orang tua udah mulai balik lagi tinggal di Pontang. Oke. Terus kemudian waktu saya masih tinggal di Depok, masih dekat-dekat UI lah, Oke. gitu ya. Jadi cuma waktu itu ya bolak-balik silaturahim ke orang tua, terus kayak mutusin mau tinggal lama di mana. Oke. Akhirnya waktu itu sama istri mutusin buat tinggal di Serang. Jadi makan bontot mas sering lah ya. Mas sering gitu ya. Gitu. Dan di Serang ya kebetulan saya sama istri juga bikin apa namanya gerakan yang namanya Serang Muda, Kang. Serang Muda. Serang Muda itu kayak kita ngasih semacam pendampingan mentorship gitu buat anak-anak SMA kelas 12 Oke. untuk kita dorong berani kuliah ke PTN, baik itu yang ada di Banten ataupun di luar Banten. Good point. Banyak juga yang ke Jadi karena pengalaman ente kuliah di luar Iya. Banten katanya di luar kota Serang kan gitu ya. Betul. Jadi ente malah terinspirasi untuk bukan bantu lah ya. Ngedorong. Nemenin. Iya, nemenin Nemenin mereka. anak-anak SMA yang kelas 12 supaya mereka mau fight. Betul. Oke, gitu. good point. Karena berasa banget lah. Dulu kan selalu pulang kampung tuh kayak ngerasanya kayak kerjaannya tuh ngeluh mulu. Saya kalau pulang dari keluar tol Ciujung lewat jalan tol lewat Sentul masih melihat kan di pinggir-pinggir kali segala macam masih banyak yang beraktivitas nyuci piring di situ, nyuci baju di situ, segala kerjanya tuh kami ngeluh aja. Ini apa yang bisa kita lakuin itu? Oke, good point. Jadi sama istri tuh mikir kayak, oh ya udah deh kayaknya kita perlu dorong SDM-nya. Oke. Cuma kayaknya kalau langsung ngeintervensi yang senior, kayaknya inilah malulah kita gitu kan. Jadi kita coba intervensi yang masih sekolah untuk kita dorong buat mereka kuliah yuk keluar gitu ya supaya jadi, lebih terbuka gitu kan. Ajak lebih lebih terbuka open mind, betul. supaya mereka mau siap berkompetisi lah ya. Betul kan. Oke, kaitan sama Banten Kang. Ini kan Banten supaya agak nyambung nih betul. ya. Saya pengen dapat sebetulnya insight dari Kang Ait tentang kontribusi katakanlah begitu. Ya. Alumni UI dengan Provinsi Banten, mulai dari pendirian sampai sekarang. Ada nggak sih jangan-jangan alumni UI ini keasikan nongkrong di Depok? Gitu nggak? Iya. Ada bang. Ada ya? Ya walaupun ketika pendirian Provinsi Banten mungkin usia saya masih terbilang celik-belik tadi ya. Tapi ya ya saya belajar sejarah nggak bisa hilang gitu kan. Ngobrol sama senior-senior gitu ya. Banyak yang terlibat sebenarnya. Terlepas pada saat itu memang para pendiri provinsi ini kan juga nggak bawa latar belakang UI-nya gitu ya. Jadi personalitasnya. Tetapi mereka alumni UI. Tetapi sebenarnya mereka tuh alumni UI kayak Prof Mokhtar Mandala misalkan gitu ya dan segala macam gitu ya. Ada beberapa nama lah gitu ya. Pak Egy Sarudin, almarhum gitu ya. Ada banyak sih sebenarnya. Banyak lah sebetulnya ya. Pak Akbar Tanjung juga ya. Oh iya, anggota DPR-nya ketua DPR yang ketok palu lah ya kayaknya. Ketok palu ya, undang-undang pembentukan Provinsi Banten, Pak Akbar Tanjung juga alumni UI sebenarnya gitu. Jadi ya nggak perlu diklaim sih sebetulnya ya. Betul. Nggak perlu diklaim. Cuman ya memang itulah sejarah dan fakta. Betul. Jadi sebenarnya ya sejak awal berdiri pun teman-teman UI mungkin walaupun tanpa mengklaim ataupun tanpa membawa nama-nama UI ya. Dan nggak bawa jaket kuning ya? Nggak bawa jaket kuning. Ibaratnya sudah. Saya tadinya ini mau ketemu sama ikatan alumni UI, saya pikir bakal pakai jaket kuning gitu kan. Kagak ternyata. Gak banget. Pakai jaketnya blue jeans. Nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Jadi sejak awal ya teman-teman UI ya keluarga besar alumni UI ya sebenarnya ya ikut terlibat lah. Menjadi bagian lah dari para inisiator-inisiator yang lain gitu sih. Oke. Nah, kan waktu lagi perjuangan membentuk provinsi itu kan epic banget tuh. Yes. Sejarahnya cukup banyak lah, teman-teman yang mulai dari ada aksi demonstrasinya juga, perjuangan di ruang parlemen juga, kan gitu kan, mengumpulkan banyak tokoh. Ini sekarang pada kemana nih sih? Iya. Masih jalan nggak tuh kumpul-kumpul yang kayak gitu? Iya. Mungkin saya kira teman-teman UI itu sebenarnya mungkin hari ini mungkin lebih banyak juga mereka berkarya Kang, gitu ya. Ada yang mungkin jadi
merintis jadi pengusaha Oke. gitu kan, ada yang berkarya di dunia-dunia profesional jadi Profesional, akademisi Oke. gitu kan, Oh. ada yang membangun institusi pendidikan mungkin gitu ya. Jadi Oke. memang sebenarnya kalau dulu terlibat aktif kemudian kok kesannya agak apa namanya meredup gitu ya. Ah. Ya, kalau saya sih berhusnuzonnya sedang berkarya kan, sedang mempersiapkan Iya, 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 apa iya, iya, namanya iya. hal-hal yang lebih Jadi besar masing-masing pada gitu. beraktivitas pada apa namanya passionnya Passionnya masing-masing. masing-masing gitu Oke. kan. Tapi Gitu. memang banyak kan sebetulnya akademisi yang alumni UI kan. Banyak, Banyak. banyak. Ada beberapa yang saya dengar juga ada beberapa rektor, Iya betul ada rektor. beberapa pimpinan perguruan tinggi kan Betul, begitu ya betul, yang itu betul. alumni UI. Iya, jadi kayak bahkan ya beberapa apa perangkat pemerintah daerah kayak gubernur, wakil gubernur kan Hmm. juga beberapa alumni UI juga kan Yang disebut kayak gitu. alumni UI itu yang dari S1, S2, S3 apa gimana kan? Oh enggak Kang. Nah, Jadi jadi gimana? apa namanya ada ya semua yang pernah berinteraksi belajar di kampus UI Ah, dan lulus yang sempat pakai jaket kuning gitu. yang sempat pakai jaket kuning itu bisa disebut sebagai keluarga besar alumni Oke. UI gitu kan. Jadi mau S1-nya di mana tapi S2, Tapi S3-nya di bukan UI. jaket partai ya. Jangan sampai nanti ketuker ya. Betul. Ya kan gitu. Kalau Betul. pakai jaket partai, pakai jaket partai. Kalau ini jaket kuning yang lambangnya agak beda ya. Iya, ada makaranya. Oh, ada makaranya. Iya, betul. Bukan ada pohonnya. Beda itu kan. Beda. Tit. Ini main di pinggir jurang. Oke teman-teman semua, saya mau dalami lagi tentang kiprah dan peran alumni UI di Banten. Teman-teman kita rehat sejenak ya, biar kasih kesempatan Kang Ait buat minum dulu. Terima Siap. kasih, sampai ketemu di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman, kita masuk di segmen kedua, masih sama Kang Ait. Beliau salah satu pengurus di Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI, UI Wilayah Banten. Dan kita mau dalam ini. Tadi kan kita udah lihat atau kita sudah dengar Kang Ait cerita bagaimana para senior yang dulu juga beraktivitas di Universitas Indonesia, mengikuti pendidikan di sana dan berkontribusi di dalam ikhtiar mewujudkan Banten menjadi satu provinsi. Nah sekarang Banten sudah jadi provinsi. Kondisi objektifnya kan kita tahu nih kan, Ya. kan gitu ya. Oke, kita lihat bahwa Banten sebetulnya sudah cukup lah berubah wajahnya dari 25 tahun yang lalu. Tapi kan belum seperti yang kita idam-idamkan. Ya. Banten belum memenuhi katakanlah cita-cita para pendiri. Nah, ini sekarang alumni UI yang ada sekarang apa yang dipikirin nih? Ini kan kalau para senior terdahulu udah nggak ada. Ya. Bang Eki udah nggak ada, Ya. Pak Mukhtar Mandala sudah nggak ada. Tinggal ada beberapa kayak Pak Farid Nahril, ada beberapa yang lain lagi. Tapi kan udah cukup sepuh. Nah sekarang apa yang dikerjain sama alumni-alumni UI di Banten? Ya Kang. Jadi ya pada intinya kan sebenarnya untuk membangun daerah tuh nggak cukup effort negara doang sendiri Oke. gitu ya. Jadi butuh peran serta dari masyarakat ya termasuk ya kita juga sebagai komunitas alumni gitu ya yang dari UI gitu. Dan kalau saya sama teman-teman mungkin ya Kang Yanu juga gitu ya kan membayangkan sebenarnya ya kehadiran alumni-alumni UI dengan gaya intelektualitasnya gitu kan, dengan gaya teknokratnya gitu ya itu bisa memberikan solusi gitu kan. Nah, cuma solusi itu baru bisa akan muncul biasanya kalau kitanya sesama alumni UI juga sering kumpul Kang. Oke. Gitu ya, sering Jadi ngobrol. ngumpul nih? Sering Kang. Sering beberapa waktu lah gitu ya. Nggak setiap hari juga Kang. Oh iya, gitu iya ya. dong. Kalau setiap hari kumpul nggak ada kerjaan. Nggak ada apa. kerjaan gitu ya. Ya, mulai sering lah gitu Jadi ya. mulai sering ngumpul. Mulai sering lah, apalagi sejak kepengurusannya. Kalau ngumpul di mana alumni UI? Kalau ngumpul ya macam-macam. Kadang kan beberapa alumni UI banyak yang masih punya pekerjaan di daerah Jakarta gitu ya. Jadi kadang suka ngumpul di Jakarta itu sendiri gitu ya. Suka ngumpul di Jakarta juga. Jakarta gitu ya. Kalau baru kemarin kita juga baru kumpul di Serang kan, di kafe gitu ya. Oh di warung. Di warung kopi gitu kan yang nama kafenya Tit ya. Tit ya gitu ya. Kemarin ada di warung kopi yang ownernya juga
pernah kuliah di UI itu mah baru 1 semester. Oh, Gitu. keluarga alumni UI belum masuk. Belum masuk. Oh, belum masuk. Dihitungnya kalau udah 2 semester katanya kan. Oh, berarti harus kuliah 1 semester lagi. 1 semester lagi. Jadi Gitu. minimal 2 semester katanya teman-teman kalau mau jadi bagian dari keluarga besar UI. Atau di rumah kantor-kantornya para Oh, bisa ya keluarga alumni silaturahim ke gitu. kantornya Betul. atau ke rumahnya Rumah-rumah para alumni. alumni UI gitu kan, Oke. kayak gitu Itu sih. yang sepuh sama yang junior bisa ngobrolnya nyambung tuh. Ya bisa disambung-sambungin lah. Oh, nggak nge-lag gitu kan. Nah, Beda umur kan biasanya nge-lag. ya tapi biasa kan kalau Ah, kalau ada topik tentang Bantennya, oke. Oh, itu kewilayahannya, langsung nyambung. mungkin bisa Oke. terhubung lagi ya, Oke. kayak gitu. Apa yang suka dibicarakan? Terutama kita misalnya bicara tentang kondisi existing, kesejahteraan masyarakat Iya, Banten. iya, iya, Dalam kacamata teman-teman dari alumni UI gimana? iya, iya. Kalau kita kan sebenarnya berpikir eh ngelihat Banten tuh kan kadang suka ngerasa miris ya Kang ya. Maksudnya kita provinsi yang nggak jauh-jauh amat, Mm-mm. sebelahnya ibu kota Mm-mm. gitu ya. Belum pindah kan ibu Iya. kotanya gitu ya. Kalau bahasa orang sini tinggal ngelengka doang, Tinggal nyampe. ngelengkah doang gitu ya. Tapi kok kayak seakan-akan tuh jarang diajak kalau diskusi pertumbuhan ekonomi Oke. gitu kan. Pertumbuhan ekonomi kesannya kayak ke arah barat semua Mm-mm. gitu kan. Jadi kayak ya mungkin salah satu problemnya tuh masalah sumber daya manusianya Oke. gitu kan. Jadi sangat apa namanya diperlukan justru kolaborasi dari para penggerak gitu ya, baik itu alumni UI sendiri untuk kemudian bisa apa namanya menaikkan lah taraf SDM yang ada di UI gitu ya dengan berbagai macam apa namanya kegiatan-kegiatan lah. Salah satunya kan teman-teman UI itu punya program dulu tuh Forkomal Kang namanya. Walaupun Oke. saya bukan bagian dari Forkoma ya. Oke. Forkoma itu Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni UI di Oke. Banten. Mereka tuh sering bikin kegiatan-kegiatan kayak Forkoma mengajar gitu ya, datang-datang ke apa namanya sekolah-sekolah. Oh, ada program kayak gitu ya? Ada kayak gitu Oke. gitu ya. Terus bakti sosial di apa Oke. namanya di daerah-daerah gitu. Bahkan Mm-mm. di momen-momen ketika ada bencana-bencana besar yang terjadi di Itu juga Banten, tuh mereka juga turun. turut Oke. kayak gitu. Jadi Langsung ke lapangan ke ya? lapangan gitu ya. Jadi sebenarnya Tapi nggak berkoordinasi sama Pemda itu biasanya? ada yang berkoordinasi Oke. gitu ya. Lebih banyak juga mereka jalan sendiri gitu ya. Langsung. Langsung gitu Oh, ya. jadi direct ya. Kayak gitu. Nah, iya memang problem kita kan ada cukup banyak menurut saya entitas yang punya kepedulian terhadap Banten, Betul. tetapi memang tidak terkonsolidasi dan tidak terkoordinasi oleh pemerintah daerah. Betul. Sehingga entitas-entitas ini menjadi kekuatan yang tidak terorganisir. Ya. Sebetulnya Betul. sayang ya. Sayang banget. Teman-teman alumni UI sebetulnya kalau menjadi satu entitas yang bisa terkonsolidasi oleh Iya, iya. pemerintah itu akan lebih bagus. Iya, iya, Karena iya. kan banyak sekali kan sebetulnya Betul. alumni kita di sini. Betul. Ya, belum lagi ngomongin soal pertumbuhan ekonomi yang di apa topang misalkan dengan gimana sih caranya masukin investor ke daerah gitu Oke. kan. Saya kenal banyak beberapa alumni UI asal Banten yang Iya. dia tuh punya apa namanya emang berkegiatan di dunia investasi gitu ya. Oke. Tapi ya mungkin karena tidak sering dilibatkan gitu ya. Ya mungkin ya tadi akhirnya peluangnya mungkin jadi nggak masuk ke sini kan gitu. Masuknya bahkan mungkin ke daerah lain gitu ya, ke tempat lain gitu ya. Jadi menurut saya perlu lah, menurut kita perlu untuk kemudian akhirnya ada contoh konkretnya apa contoh? ada Misalnya. contoh ada teman saya tuh Bang Dikri namanya, anak Banten juga, dia anak Fakultas Ekonomi UI, beliau punya platform namanya Kozua. Oke. Itu tuh beliau tuh ngelola dana publik buat investasi tuh ratusan miliar Kang, gitu ya buat disalurin ke program apa ke proyek-proyek bisnis lah. Oke. Gitu ya. Kan kalau misalkan itu bisa terhubung dengan para pengusaha-pengusaha Betul, banyak. asal Banten Betul. gitu kan yang Banyak memang sekali. bisnisnya juga Yang bagus, bisa disupport. baik gitu ya, Oke. mungkin kan bisa dihubungkan. Oke. Gitu ya. Ada Iya, Bang iya. Purba juga gitu ya. Oke. Doktor asal Korea gitu ya, Oke. apa yang dokter ngambil di Korea gitu ya. Oke. Sekarang juga apa namanya punya sedang membangun institusi pendidikan di daerah Serang juga namanya Ya Salam Kang gitu ya. Itu salah satu lah yang punya apa namanya kegiatan lah termasuk Kang Yanu kan dengan IDS-nya gitu kan gitu ya. Iya, iya. Nggak, maksud saya gini, individu-individu ini kan secara personal memang banyak melakukan karya-karya karya ya. yes. Tetapi kan apakah alumni UI juga punya satu apa ya, semacam apa? Tadi kan sering ngobrol, Yes. tapi punya satu apa ya?
apa sih, Program atau program atau satu institusi institusi. tersendiri Iya, gitu ya. Kalau atau belum? kalau hari ini mungkin kalau di Iluni UI Banten belum ya. Tapi Oke, kalau misalkan kita berkaca ke Iluni UI pusat misalkan, oke, mereka tuh punya kayak semacam kayak bidang-bidang kayak yang membidangi tentang policy hub oke, gitu ya. Ada yang membidangi tentang makara investasi gitu oke, kan. Ada yang membidangi tentang yang sifatnya entertainment gitu oke. juga ada. Menurut Anda apa namanya? Kira-kira di Banten dibutuhin nggak yang gitu kayak gitu tuh sebetulnya? Nah, kalau dibutuhin atau enggak, mungkin kita bisa tanya kembali kepada alumninya. Tapi kalau buat saya, Iya. sebagai alumni UI yang hari ini tinggal di Banten dan Mm-mm, kemudian masih bekerja di daerah Jakarta, mm-mm. kalau buat saya, seminimal-minimalnya kita bisa kumpul, bisa sama-sama tahu, Iya, gitu ya, ada alumni UI loh, gitu ya, iya. baik itu yang S1, Oke, S2, S3, yang hari ini mungkin ada yang jadi rektor, ada yang jadi oke, apa fungsionaris di pemerintahan gitu kan. oke, Itu ketika mereka terhubung kan saya percayalah itu oke. akan ada banyak kebaikan yang bisa terjadi gitu kan. Konektivitasnya itu bisa Konektivitas memberikan manfaat kan kepada manfaat banyak. gitu, Oke, gitu. saya setuju sekali. Hmm. Nah, sekarang maksud saya begini, kalau misalnya, eh, misalnya Kang Ait bagian dari alumni UI, jadi pengurus alumni UI di Banten, eh, konsentrasi pada sektor apa Hmm, hmm, yang hmm. akan menjadi katakanlah semacam kalau begitu banyak persoalan Hmm, 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 hmm. gitu kan, Hmm, nggak hmm. semua juga kita Nggak bisa semua. Hmm, 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 lakukan. hmm. Kira-kira fokus pada hal apa yang menurut Kang Ait penting dan bisa menjadi ruang kontribusinya Iluni? Oke, iya. Satu kalau bicara soal Iluni UI gitu ya Mm-mm, terhadap kontribusi ke daerah Banten misalkan, mm-mm, ya sebenarnya kan kalau pakai kacamata Iluni, kita tuh Iluni punya banyak sekali apa ya sumber daya manusia yang mereka tuh ada yang jadi guru besar, ada yang oke, jadi akademisi, ada oke, yang jadi praktisi expert di mm-mm, bidang-bidangnya tertentu gitu ya. mm-mm, Saya tuh ngebayangin gimana caranya Iluni UI wilayah Banten tuh juga bisa menjadi semacam apa ya, menginspirasi para pengambil oke, kebijakan untuk mm-mm, kemudian katakanlah ada yang expert di bidang tata kelola kota misalkan, oke. ada yang expert di bidang apa namanya pengelolaan sampah, ada yang expert di bidang tata kelola UMKM misalkan Banyak, di saya banyak punya gitu ya. beberapa orang teman yang Kayak gitu. ahli soal itu. Ya, jadi ketika itu bisa dimunculkan dalam bentuk entah itu policy brief Oke, ataupun rekomendasi oke, kebijakan, itu bisa diusulkan kan oke, kepada pemerintah gitu kan, oke, daerah gitu ya, oke, agar itu bisa entah itu diadopsi gitu ya, atau apa namanya, diimplementasi gitu ya, oke. seperti itu. Jadi kalau ngumpul tuh ngomongnya kayak kayak gituan. Ya ada sebagian, tapi ada sebagian yang Capek juga kalau ada harus ngumpul sama alumni UI terus ngomongnya ribet deh. ada sebagian lebih banyaknya ini aja Kang, apa Oh, santai-santai, jangan juga ngobrol-ngobrol kalau gitu alumni ya. UI kumpul nih jadinya kayak mau seminar gitu. Gawat kita. Tapi mungkin bawaan Kang, namanya kan UI, kampus rakyat, kampus Nah, ini mulai nih. perjuangan gitu Kalau ya. new mulai juga. Ah, harus agak lebih sedikit akademis. Iya. Oke lah ya. Kalau saya yang penting gini, pembangunan daerah sebagaimana obrolan Yes, kita, obrolan pembangunan daerah itu tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin dikelola atau dilakukan oleh satu pihak. satu pihak betul. Harus ada kolaborasi multi stakeholders, Yes, kan gitu. yes, Sehingga tidak ada Superman, ya, yang ada adalah super team. super tim. Kan gitu. Betul. Begitu juga saya kira teman-teman Iluni UI nggak bisa juga merasa sohor-sorangan ngerti Ya, sendiri kan ya, gitu ya. ya, Iya, teman-teman kebanyakan baca buku nggak ngelihat fakta kan betul, begitu, kan betul. gitu. Nggak ngelihat problem dan kesulitan di pemerintah, tiba-tiba membuat penilaian bahwa Iya, iya, pemerintah salah iya, gitu loh. iya. Nah, maksud saya bagaimana upaya yang sudah pernah dilakukan atau mungkin akan coba dilakukan oleh teman-teman Iluni UI di Banten untuk membangun Hmm, hmm, hmm. komunikasi publik Hmm, hmm, hmm. dengan pemerintah dan Hmm, berbagai hmm. stakeholder untuk memperbaiki kondisi objektif yang sekarang ada. Ya, 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 ya. Kata kuncinya sebenarnya tadi yang udah sampaikan Kang Yanu, Hmm. membangun komunikasi, Oh, membangun jembatan gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga sebagai institusi kealumnian gitu ya, yang isinya hmm. tadi kan para intelektual, yang kadang kan kalau para intelektual atau Hmm. eh, orang-orang terdidik kadang tuh kata Tan Malaka aja tuh kadang
tinggalnya tuh di Benar Gading gitu kan. Iya. Gitu ya. Apa namanya? Ngomongnya kejauhan. Ngomongnya kejauhan gitu kan. Jauh nih sama realita Iya. masyarakat gitu ya. Berarti kan sebenarnya kata kuncinya harus komunikasi, which pakai kata itu lagi ya, nongkrong gitu ya. Ya nongkrong bareng gitu Oke. ya, ngobrol bareng, Oke. diskusi bareng ya Ah, kan. Jadi ya kami juga mengundang kan para apa oke. namanya, para pemangku kebijakan itu juga jangan alergi juga gitu ya. Oke. Kalau misalkan Jadi suka ngeritik juga berarti Iluni UI. ya seimbang aja lah Kang. Seimbang. Seimbang aja lah Nggak gitu. mau bilang suka dia. Padahal rajin sekali saya. Ya. Saya kenal beberapa orang kritikus yang cukup memang expert di bidangnya. Ya. Ya dia kritik memang secara personal, Yes. tetapi sebetulnya ya dia alumni UI. Saya tahu kan Betul, begitu. betul, betul. Ya, tapi seimbang lah Tapi maksudnya. seimbang. Betul. Jadi Jadi kritik itu adalah bagian dari public support. betul sekali. Jadi itu vitamin yang Vitamin, setuju diberikan banget. oleh publik kepada pemerintah. Betul. Dan obrolan kita juga mudah-mudahan jadi vitamin juga. Betul. Vitamin buat alumni UI juga. Betul. Gitu ya. Iya. Jangan asik sama diri sendiri, Jangan punya asik tanggung dengan jawab diri dong sama sendiri. daerah. Betul. Juga stimulan juga ya Iya, buat iya, iya. teman-teman alumni UI yang ada di pemerintahan, Betul. baik kabupaten, kota maupun di provinsi, bahwa membuat kebijakan nggak bisa sendiri, Iya, harus iya, iya. melibatkan publik Banyak kan publik. begitu, Betul. sehingga kebijakan itu menjadi lebih partisipatif dan tren sekarang orang bilangnya meaningful. Meaningful. Partisipasi meaningful gitu ya. Tidak cuma partisipatif tapi juga meaningful, Meaningful. bermakna. Bermakna. Nah, gimana caranya membuat makna? Yang Nah. biasanya kalau teman-teman alumni UI di Banten Mhm. membangun kesepahaman makna ber-UI-nya gimana? Wah, ini pertanyaannya ini ya. Mudah-mudah susah. Mudah-mudah susah ya. Ini agak filosofis soalnya. Iya. Tapi Karena poinnya sekarang begini, iya, ada iya. banyak orang yang merasa bahwa organisasi-organisasi perguruan tinggi itu nggak banyak efeknya, Nggak banyak nggak banyak efeknya. manfaatnya, Iya, iya, kan iya. begitu. Iya, iya. Datang cuma sekedar ketawa-ketawa, Iya, kan iya, gitu. iya, Pulang iya. dengan masalah masing-masing. Iya, iya, iya. Datang gitu kan ya Iya, dengan iya, iya. semangat, ngumpul ketawa-ketawa, pulang dengan masalah masing-masing tuh. Nggak selesai Iya, masalahnya. iya, iya. Nah, gimana cara gimana? Ya benar benar banget Kang. Jadi ini persis sekali gitu ketika saya juga apa namanya mau nyemplung gitu ya apa namanya ke Ilini UI gitu ya. Sama pertanyaan paling mendasar tuh emang ada apa ada apa di situ kan gitu ya. Oke. Tapi saya percaya gitu ya UI dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya sebetulnya mungkin lebih banyak kelebihannya sebenarnya gitu ya. Ya anak UI yang ngomong gitu wajar ya. Jadi ibaratnya justru Nanti saya jangan dimarahin sama teman-teman UI nih. Justru gimana caranya dengan adanya UI dan identitas kita gitu ya Oke. sebagai apa alumni UI tadi kata kuncinya bisa terhubung Oke. satu sama lain gitu ya karena banyak juga Kang yang katakanlah hari ini fresh graduate gitu kan baru Iya. lulus gitu kan mungkin mereka Banyak juga mereka butuh semacam dipandu Oke. gitu kan diarahkan Iya. gitu ya di mana hari ini kan juga berkarir tuh cuma lumayan cukup berat gitu ya buat beberapa orang gitu ya. Jadi rasanya apa ya kita perlu bisa membukakan jalan-jalan lah buat Iya. mereka-mereka gitu ya. Termasuk ketika saya misalkan udah punya keluangan misalkan gitu ya, saya juga bisa membukakan jalan buat Oke. teman-teman alumni UI yang lain gitu ya. Atau yang lain gitu ya, abang-abang, senior-senior, akang-akang, teteh-teteh semua yang hari ini punya Ya, misalnya keluangan dari gitu ya. aktivitasnya Kang Ait yang di Lembaga apa gitu ya. namanya? Salam Setara kita bisa Salam gitu ya. Setara kita bisa. Terus yang di Serang tadi, Serang Muda, Serang Muda kan betul. itu kan pasti kan mereka-mereka yang telah terdorong, Terdorong, terstimulasi iya. untuk berkompetisi Kompetisi. di luar Banten, Betul. pasti kan pada akhirnya akan pulang. Betul. Kan Betul. gitu. Betul. Jadi sejauh mana burung terbang tinggi, dia tinggi, pasti pulang. Pasti pulang. Kan begitu. Betul. Jadi ketika pulang dia harus punya satu apa namanya agenda yang jelas kan gitu. Mau ngapain pulang kan gitu. Iya. Misalnya Kang Ait buat A, buat B, buat C, kan gitu. Beberapa teman yang lain juga melakukan. Nah, mengkonsolidasi ini. Itu yang saya kira penting dilakukan. Iya. Ada dua hal paling yang ibaratnya mungkin ke depan ini masih gagasan yang sangat apa namanya early sekali gitu ya. Gimana caranya Iluni UI itu bisa membawa visi kedekatan gitu ya. Jadi Iluni itu bisa
sesama anggotanya tuh bisa terhubung dekat gitu ya, terkoneksi gitu ya. Yang kedua, to inspire gitu ya. Jadi Oke. gimana caranya Iluni UI wilayah Banten, Kang, Ah, itu bisa menginspirasi. Karena gini, Kang, mungkin saya tuh punya dua kehidupan lah, kehidupan di Jakarta sama kehidupan oke. di Serang gitu ya. Oke. Terpapar banyak juga informasi yang ada di Hmm. UI langsung gitu ya. Hmm. Banyak lah ketika saya juga kemarin ikut rame-rame di pemilihan Iluni UI Oh, yang pusat baru gitu ya, yang terpilih baru ya. kepilih Oke. ini Bang Pram nih gitu ya. Ah, Itu saya belum pernah ketemu sama Bang Pram. saya juga belum Bang, saya juga belum Bang, gitu ya. Tapi maksudnya Ini sambil ngasih sinyal ngomong ke Banten. iya betul. Jadi banyak ketika saya ikutan ngeramein kemarin, Oke. itu ibaratnya tuh banyak iluni-iluni wilayah, Oke. chapter-chapter atau iluni fakultas yang kemudian mereka tuh nggak punya model yang Oke. firm Hmm. seperti apa mengelola iluni wilayah gitu kan. Oke. Ya kan? Apakah karena kan iluni wilayah tuh punya tantangannya tersendiri ya kan, Kang? Betul. Ya kan Lain satu ladang, lain lain belalang lah. nandang belalang lah gitu. Orangnya juga mungkin di mana, datanya Hmm. nggak ada gitu Hmm. kan. Nah, jadi saya tuh punya bayangan gitu ya. Gimana cara kita benar-benar mulai merapihkan pondasi-pondasi itu Oke. gitu ya, tata kelolanya, pendataan alumninya Oke. gitu ya, dan Betul. kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang tadi kata Bang Kang Yano apa namanya bermakna tadi. Oke. Entah itu silaturahim antar alumni, Hmm. ke kampus kah, ke kantor-kantor masing alumni atau Hmm. ke alumni yang punya bisnis kita Hmm. main ke bisnisnya mereka. Oke. Kita bisa belajar juga dari sana gitu Belajar kan. berbisnis ya. Bisa belajar Oke. berbisnis gitu kan. Terus ya tadi buat yang katakanlah yang senior-senior yang memang butuh ruang buat bisa sekedar bernostalgia Oke. gitu Penting kan. juga. Penting juga Iya, gitu. Itu penting kita juga. buatkan juga ruang-ruang kayak Oke. aktivitas yang seru-seruan aja lah Iya, gitu kan, iya. kumpul. Tapi emang banyak sih alumni UI kayak banyak banget gitu enggak kan? Kalau di data grup WhatsApp sih banyak, Kang. Katanya. Berapa ukuran banyaknya berapa? Saya pengen tahu berapa sih kan nggak mungkin jadi ormas kan alumni UI di Banten. Kalau di grup alumni UI yang Banten tuh ada sekitar 200-an tuh, Kang. 200 sih ngerasa banyak ya. Nggak tahu itu aktif atau enggak kan, gitu. Tapi 200-an ya lumayan lah ya lumayan kalau lah. buat UI. Iya, itu Buat lumayan. ukurannya Hmm, alumni dari UI betul. 200-an di Banten berkiprah semua, Berkiprah semua. memberikan kontribusi buat Banten dengan Betul, berbagai perannya, saya kira luar biasa. betul, 200 orang produktif yang bekerja untuk memajukan provinsi dan daerah betul, kesayangannya. betul. Wah, teman-teman semua, kita rehat lagi biar Kang Ait nggak kaget kalau saya tanya-tanya. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi teman semua, masih dalam podcast OPD. Saya masih dengan Kang Ait, salah satu bagian dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia di wilayah Banten. Dan sekarang di segmen ketiga saya pengen dapatkan semacam kata penutup lah ya sebetulnya. Pandangan Kang Ait dan teman-teman alumni UI terhadap perjalanan 25 tahun Mhm. Provinsi Banten. Tanpa bermaksud kita menyalahkan orang per orang, Ya, ya, ya. tanpa bermaksud kita memberikan penilaian terhadap individu-individu, Mhm. tetapi dalam pandangan dan kacamata alumni UI yang biasanya sangat kritis, gimana melihat kondisi Banten sekarang dan apa yang tengah diikhtiarkan atau akan dilakukan Ya, ya, ya. untuk memperbaiki situasi yang ada. Silakan. Ya, ya. Jadi apa ya? Kan kalau dari kacamata saya pribadi gitu ya sebagai orang yang hari ini tinggal di Banten, alumni UI juga gitu ya ngelihat perjalanan Banten itu apa ya? Ada hal yang kita bisa apresiasi gitu ya. Banyak kemajuan juga. Kalau nggak salah juga sekarang jalan kan lumayan Wah, bagus gitu banyak. ya. Apa nggak kayak 10-20 tahun yang lalu lah gitu ya. Iya. Saya pulang kampung tuh masih Pokoknya udah nyampe Banten belum? Kalau udah goyang-goyang, sekarang sekarang udah enggak ya? enggak, Oh, udah enggak udah lagi. lumayan inilah ya. Padahal tol di itu kayaknya masih gitu deh. Masih gitu. Gitu. Tapi Tapi ada bukan Pemprov ya itu iya, ya. Bukan kerja Pemprov. bukan. Itu
pengelola jalan tol. Jalan tolnya tiap hari ada diperbaiki, tiap hari kesembulan. Gitu. Sambil curhat ini. Tapi paling nggak ada yang bisa kita apresiasi Oke. gitu ya. Tapi ada juga yang memang perlu terus ditingkatkan lah. Maksudnya kayak tadi yang saya sudah sempat bilang tentang apa namanya, pembangunan sumber daya manusianya gitu ya, akses terhadap pendidikan gitu ya. Banyak sekolah-sekolah mungkin di pelosok-pelosok Banten gitu ya. Saya pernah punya pengalaman ke daerah Lebak gitu, waktu di mahasiswa gitu ya, bikin kegiatan. Itu tuh kayak anak sekolah kelas SD itu mereka harus sudah berangkat sekolah tuh dari jam habis subuh gitu ya, karena emang sekolahnya nggak Jaraknya jauh. jauh gitu kan, nggak banyak di Akses situ ya? akses gitu ya, Akses. gitu ya. Dan kayak gitu kayaknya banyak gitu. Iya. Di kita tuh kan banyak gitu. Jadi ibaratnya, dan tadi balik lagi, ini tuh nggak yang kayak di pulau lain gitu. Iya. Ya kan? Ini bukan di planet yang beda. Ini bukan di planet yang beda dengan apa Jakarta ataupun Iya. istana gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kayak banyak hal yang harusnya bisa dikerjakan lah oleh pemerintah gitu kan. Terus kemudian apa ya? Ya dari situ juga gimana caranya SDM-SDM yang ada di Banten juga bisa mendapatkan banyak referensi-referensi dari luar gitu ya. Makanya mungkin apa ya, dengan keberadaan Iluni UI mungkin, atau teman-teman alumni UI yang hari ini menjadi perangkat-perangkat pemerintah gitu ya, mungkin bisa apa ya, mendorong agar SDM-SDM Banten tuh bisa dikirim ke luar negeri bahkan gitu ya, ke luar daerah gitu kan, dibeasiswakan gitu ya. Karena ya dengan itulah nantinya Banten punya SDM-SDM yang Dan ruang itu terbuka lebar berkualitas, sebetulnya. dan ruang itu sebenarnya terbuka lebar gitu. Setahu saya di beberapa Pemda pemerintah kabupaten atau kota tuh ada beberapa kan yang sudah punya anggaran yang memang membeasiswakan apa namanya, masyarakatnya ke kampus-kampus tertentu gitu ya. Minimal membantu ke kampus UI lah gitu kan. Betul. Masa Iluni Banten nggak bisa berkomunikasi dengan Pak Rektor gitu ya, untuk memberikan apa namanya kemudahan, jalur afirmasi jalur segala afirmasi macam. buat masyarakat Banten yang punya prestasi, Yang punya kan prestasi. gitu misalnya, yang Betul. itu bagus Dan harus didorong. Harus didorong gitu. Harusnya Iluni UI bisa dong kayak gitu. Betul. Ya karena saya ngelihat sendiri banyak anak-anak pinter kok di Banyak. kampung-kampung gitu ya. Iya, banyak. Saya yakin bahwa orang Banten itu pinter-pinter. Iya. Petarung. Kan gitu. Betul. Semuanya itu jawara. Iya. Kan gitu ya. Ya, artinya jawara itu dia siap berkompetisi. Betul. Anak-anak Banten itu siap berkompetisi. Betul. Sayangnya banyak yang tidak menemani. Betul. Kan gitu. Dan akses informasinya. Iluni UI mau menemani gitu-gitu. Kita siap menemani. Oke. Gitu. Saya kira teman-teman semua keren sekali. Saya apresiasi kepada teman-teman Ikatan Alumni Universitas Indonesia, tetapi tentu saja mengingatkan kepada semua. Ya. Sebetulnya bukan cuma kepada Ikatan Alumni Universitas Indonesia, bahwa semua alumni perguruan tinggi yang dari manapun kampusnya, yang dulu pernah bersekolah, berjuang di luar Provinsi Banten, dan sekarang tentu saja beraktivitas dan menjalankan kehidupannya sekarang di Provinsi Banten, juga harus punya spirit yang sama untuk terus menjaga cita-cita dari pendirian Provinsi Banten. 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi cukup panjang dan cukup melelahkan. Kalau kita tidak punya visi yang terukur, mau sampai mana? Banten yang beriman dan takwa, sebagaimana logonya pemerintah Banten atau logonya Provinsi Banten, itu tidak akan bisa terwujud tanpa kerja bersama, kerja kolaboratif yang itu harus dilakukan tidak hanya oleh alumni UI sebetulnya, tetapi juga banyak pihak. Saya apresiasi, mudah-mudahan teman-teman alumni UI terus bisa kumpul, bisa tetap bercanda, tetap bercanda, tetap ngopi, dan berkontribusi. Yang paling utama itu, jangan sampai cuma ngumpul-ngumpul, nanti
jadinya cuma gibah dan ngomongin diri sendiri. Bagus tuh tadi tagline-nya, bercanda, ngopi, berkontribusi. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu dalam agenda podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Thank you. banyak. Salam kawan-kawan. Siap, terima kasih banyak.